Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fil ihya'i qala ar-Rabi' bin Khutsaimin rahimahullahu ta'ala la yaqulanna ahadukum astaghfirullaha wa atubu ilaih fayakunu dhanban wa kadhiban in lam yaf'al walakin liyaqul Allahumma ighfirli wa tub alayya. Wa fil ihya'i, di dalam kitab al-ihya, yaitu ini enggak hilang tadi. Kesak-kesak ini suara. Cek. Nah, tuh. Halo, cek. Nah, ini udah ya. Ya. Wa fil ihya'i, di dalam kitab Ihya, yaitu karangan Imam Al-Ghazali. Qala ar-Rabi' bin Khutsaimin, Imam Ar-Rabi' bin Khusaim rahimahullahu ta'ala berkata, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, dia mengatakan la yaqulanna ahadukum astaghfirullah wa atubu ilaihi. Janganlah salah seorang dari kalian apabila beristighfar mengucapkan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan. Halo? Halo. Tadi pakai ini, Pak ya? Pakai ini tadi ya? Ganti ini, pengaruh kali ya? Halo. Halo. Ini. Udah. Ya udah. Di dalam kitab Ihya, Imam Ar-Rabi' bin Khusaim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, apabila kalian hendak beristighfar, maka kalian beristighfarnya tidak boleh menggunakan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Kita istighfar kita gimana biasanya? Begini kan ya? Astagfirullahaladzim gitu kan? Nah, ini jangan kaget dulu, tenang aja, ini akan bermulai kita. Jadi Imam Ibn Rabi' Al-Khutsaimin itu mengatakan la yaqulanna ahadukum astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau kalian beristighfar, awas loh, jangan mengucapkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, jangan. Fayakunu dzamban wa kadziban in lam yaf'al. Sebab ucapanmu, apabila kamu mengucapkan itu, kemudian kalian ternyata itu tidak bertaubat, benar-benar bertaubat, fayakunu dzamban, maka itu kamu dianggap bohong, wa kadziban, dan pendusta, kalau kamu tidak benar-benar melakukan istighfar. Kita ngucap nih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, saksikan hamba taubat. Ternyata dia bikin dosa lagi. Nah, itu dianggap kita pendusta dan dosa lagi. Wah. Kita biasanya pakai itu nggak? Pakai astagfirullah nggak? Nah, terus kita kan ngucapin istighfar supaya hilang dosa kita, Pak, bukan ya? Ternyata bukannya hilang dosa, malah ngulangin lagi, nambahin dosa lagi, plus dicap bohong lagi. Ini ingat, menurut Imam siapa tadi? Rabi' bin Khutsaimin.
Kalau kamu ingin beristighfar, kalau kamu ingin minta ampun kepada Allah, jangan pakai astagfirullah wa atubu ilaih, jangan. Lalu dengan kalimat apa? Allahumma gfirli wa tub alayya. Itu. Jadi kalau kita mau istighfar, itu pakainya tuh Allahumma gfirli wa tub alayya. Itu kudunya. Tapi ingat, sebalikin lagi, ini qaulnya siapa? Imam Rabi' bin Husain. Qala al-imamu al-Baghawi. Akan tetapi Imam Baghawi, beliau mengatakan, wa hadha alladhi qalahu min qawli Allahumma ighfirli wa tub alayya hasanun. Adapun komentar Imam Ibnu Rabi' bin Husain mengenai ucapan kalau yang benar itu istighfar menggunakan kalimat Allahumma ighfirli wa tub alayya, itu baik. Dia sepakat menurut Imam Baghawi. Cakep itu, cakep. Kalau kata Imam Baghawi, cakep itu. Saya sepakat sama itu. Sama ucapan menggunakan istighfar Allahumma ighfirli wa tub alayya. Bagus. Wa amma karahatuhu, tapi mohon maaf nih. Wa amma karahatuhu astaghfirullah wa tasmiyatuhu kadziban la yuwafaqu alaihi. Namun mengenai kemakruhan bagi orang yang mengucapkan astaghfirullah dan menganggapnya sebagai bentuk kebohongan, tadi kan, orang yang mengucap astaghfirullah wa atubu ilaihi itu kan dicap pendusta dan dosa kan, kalau tidak benar-benar bertaubat. Mengenai disalah-salahinnya orang yang mengucapkan astagfirullah wa tub alayya itu, beliau tidak setuju. Saya nggak sepakat. Kata siapa ini? Imam siapa? Imam Baghawi. Sebab menurut beliau, li'anna ma'na astaghfirullah atlubu maghfiratahu wa laysa fi hadza kadhibun. Ini maknanya dari astagfirullah. Apa maknanya? Maknanya adalah aku memohon ampunan Allah. Dan dalam hal ini tidak mengandung unsur kebohongan sedikit pun. Gitu. Saya ulangi. Imam Rabi' ibnu Hutsaimin, biar paham, itu memakruhkan bagi orang yang beristighfar menggunakan redaksi astagfirullah wa atubu ilaih. Dan beliau menegaskan, kalau kamu istighfar menggunakan redaksi Allahumma gfirli astagfirullah wa atubu ilaih, kemudian ternyata kamu nanti bikin dosa lagi, nah maka kamu itu dianggap pendusta di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kamu diampuni dosa, malah ditambahin lagi dosanya. Ini menurut siapa? Rabi' bin Husain. Kemudian dibantah hal ini oleh Imam Baghawi. Imam Rabi' bin Husain, beliau kalau mau menggunakan redaksinya Allahumma firli wa tub alayya. Imam Baghawi bilang, ini cakep nih, omongan ini cakep nih. Kalau kita disuruh milih, mana yang baik? Baik nih, yang lebih baik adalah ucapan Allahumma firli. Tapi kalau orang yang ngucap astagfirullah wa atubu ilaih dicap sebagai pendusta, mohon maaf, saya nggak setuju. Gitu. Kenapa? Sebab menurut Imam Baghawi, makna astagfirullah sama dengan apa tadi? Allahumma firli, sama maknanya. Paham di sini? Paham gak nih? Paham. Gitu. Qala, beliau menegaskan lagi, Imam Baghawi menegaskan, wa yakfi fi raddihi ma warada min al-ahadithi fi fadlil istighfari ma'a dzikri hadhihi as-sighati intaha. Beliau menegaskan, wa yakfi cukup kata beliau, fi raddihi sebagai bantahan. Ya. Kalau apa-apa itu, kalau membantah sesuatu kudu pakai apa? Dalil loh. Jangan cuma gua resep nih, gua enggak resep nih. Saya seneng, saya enggak seneng. Dalil lu apa? Pokoknya gua resep aja udah. Kagak bisa begitu. Enggak bisa. Dalilnya cukup sebagai bantahannya. Kata Imam Baghawi, ma warada minal ahadithi fi fadil istighfari ma'a dzikri hadhihi sirah
Banyak bertebaran hadis-hadis Rasulullah. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menganjurkan kita umatnya memohon ampunan Allah. Redaksinya astagfirullah. Banyak hadisnya. Lah kalau misalkan ini salah, berarti Rasulullah salah dong. Rasulullah nggak ngerti luguh, berani-beranian. Nah, di sini, ini dalilnya kuat banget ini. Lah kalau memang ini salah, kenapa bertebaran banyak hadis? Redaksinya bunyinya astagfirullah wa atubu ilaihi. Kenapa? Ternyata setelah dikaji, nanti ada di belakangnya lagi, perbedaan apa sih perbedaan antara astagfirullah dengan Allah maghfir itu apa? Nanti kita bahas, ada di slide. Seperti itu. Jadi beliau membantah kalau ini dimakruhkan, kalau orang yang mengucapkan astagfirullah dicap sebagai pendusta, mohon maaf kita tidak sepakat. Kata Imam Baghawi. Inilah keindahan ikhtilaful ulama. Indah. Jadi bacanya kalau sepotong doang ngambil qaul Imam Rabi, gawat ini. Ente nggak ngaji, dosa. Ente udah sobat khutbah. Ini pun dibantah Imam Baghawinya munculkan dong. Aneh kaulnya Imam Baghawi bro. Oh aneh sih Imam Rabi, ya terserah. Kira-kira yang mana yang enak? Kira-kira mana yang kita mantep? Ini dimunculkan oleh Imam Abdul Al-Haddad karena memang terjadi perbedaan pendapat. Tinggal kembalinya kita. Kalau nggak ngaji nggak bakalan tahu. Coba kalau saya singkat aja nih ya. Pokoknya intinya menurut Imam Rabi ngucap astagfirullah nggak boleh aja. Kira-kira gimana? Yang repot yang kaget. Dor. Robi Firli. Waktu gimana coba? Orang kalau kaget biasanya ngucap istighfar tuh spontannya gimana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah gue dosa. Coba. Setiap kaget dia dosa. Setiap kaget dia dosa. Gimana coba? Harus dor. Allah maghfirli. Gak enak. Gak enak gimana gitu ya? Dikagetin Allah maghfirli. Waktu alaiya. Gak bisa gak enak. Sian yang kaget-kagetan. Dibantah. Oh ternyata bukan cuma Imam Baghawi yang bantah. Ya. Wa qad rudda kalamur Rabi' bin Hutsaim min hadza. Apa yang dikatakan oleh Imam Rabi' bin Hutsaim juga dibantah kebenarannya. Oleh siapa? Fi Kitabil Adhkari lil Imam Nawawi, oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya. Ternyata banyak nih yang bantah nih. Banyak. Kita ada girang nih kan. Wah yang tadi mana? Kalau kata Bang Samsul mah tasawuf banget. Dia mau minta ampun malah dosa. Jadi bagaimana minta ampun ya kita? Gitu. Ternyata bukan hanya Imam Baghawi yang bantah. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar pun ikut membantahnya. Wa ajada bimithli kalamil Baghawi. Beliau mengatakan Imam Nawawi lebih mengunggulkan pendapat seperti Imam Baghawi ini. Kenapa masyarakat awam kalau ditaruh di fatwanya Imam Rabi berat banget itu, berat. Makanya Imam Nawawi lebih mengunggulkan, lebih memilih pendapatnya Imam Baghawi. Nafa'allahu bil jami'. Terlepas dari perbedaan yang ada, Imam Abdul Halim mengatakan semoga kita mendapatkan barokah mereka semua. Itu orang bijaksana tuh begitu. Ini kan debat ini. Ya udah kita mah tibang dengerin doang apa jadi usil amat sih. Ini Imam Rabi sok bang. Enggak usah pakai ngomentarin Imam Rabi. Kita mah kita. Makanya nafa'allahu bil jami'. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah mereka semuanya. Ulama-ulama. Gitu. Amin. Wa qala al-ulama. Ulama mengatakan rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Sekarang kita membahas hakikat istighfar. Hakikat istighfar. Istighfar itu apa? Wa haqiqatul istighfari, hadapun hakikat istighfar Allahumma gfirli, ucapan Allahumma gfirli. Wa yaqumu maqamahu astaghfirullah, itu menempati kedudukan astaghfirullah. Li'annahu khabarun bima'na talab, sebab kalimat astaghfirullah ini adalah khabarun, kalimat khabariyah bima'na talab, maknanya adalah doa. Nah, ini kaitannya dengan ilmu lughah. Saya akan coba bahas sedikit, mudah-mudahan paham. Perhatiin. Dalam salah satu ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, ada pelajaran namanya ilmu balaghah. Pelajaran apa?
Keindahan bahasa. Ya, keindahan bahasa. Jadi bahasa kalau nggak dimainin pakai balagoh, kalau orang Sunda bilang camplang. Kalau Sunda bilang nggak ada seninya, nggak indah. Balagoh yang mainin, diindahin. Gitu. Dalam ilmu balagoh, kalimat itu terbagi menjadi dua. Saya ulangi, dalam ilmu balagoh, kalimat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalamun khobariyah. Yang pertama adalah kalimat khobariyah. Kalimat apa? Ini ngaji ini cuma ada di pesantren doang. Kalau di majlis-majlis biasa nggak paling ada di majlis biasa. Saya soal-soal aja nih, Pak ya. Apa ya? Soal-soal aja saya. Ya aja. Kalimat apa tadi? Ini apalin? Ini dalil ini. Jadi kalau kita ketemu orang yang pala batu, yang ngikutin kaul fatwanya Imam Robi, dia nggak main ini berarti. Nah kita punya nih ilmunya, saya kasih. Gitu. Kalimat dalam ilmu balago ada dua. Yang pertama kalamun khobariyah, kalam khobariyah. Kalam apa? Yang kedua kalamun insya'iyah. Kalam apa? Insya'iyah. Nah lalu pertanyaannya, apa itu khobariyah dan apa itu insya'iyah? Ini. Kalamun khobariyah adalah huwa ma yumkinul qawlu li sahibihi bi annahu sadiqun idza kana mutabiqan lil waqi' wa kadiban in kana mukhalifan. Maksudnya khobariyah adalah sebuah kalimat yang ketika dilontarkan, ketika diucapkan, ketika sudah diomongkan, itu mengandung dua kemungkinan. Bisa benar, bisa bohong. Tergantung niat si yang ngomong. Saya ngomong nih, bulan depan ngaji libur. Kata saya, ini kalam khobari. Khobari itu kalam informasi. Saya menginformasikan bulan depan libur. Yang rajin, yang ngajinya rada jarang, alhamdulillah. Kan gitu. Yang udah biasa dawamah, kenapa pakai libur? Pengen tahu saya benar atau bohong, tungguin bulan depan. Kalau ternyata ngajinya libur, berarti saya benar. Kalau ternyata tetap ngaji, berarti saya bohong. Itu kalam apa namanya? Khobari. Ucapan kalimat astagfirullah itu kalimat khobari. Sebuah ikrar, sebuah pernyataan, ya Allah saksiin ya. Kalau saya itu taubat. Kalau saya itu mohon ampun, saksiin ya, galak banget ini dia. Saksi ini ya. Nah kembalinya ke si pengucap. Kalau setelah itu dia nggak pernah bikin dosa lagi, berarti dia benar. Tapi kalau ngulang lagi, berarti dia itu maksudnya. Yang barusan tadi, menurut pendapat Imam Robi. Paham? Lah kalau ucapan Allahumma gfirli itu adalah kalimat insya'iyah, kalimat doa yang bermakna khobariyah, tapi maknanya mah khobariyah, maknanya mah. Tapi kalimatnya adalah insya'iyah. Gitu, kayak begitu. Allahumma gfirli, ya Allah hamba memohon ampunanmu. Salah lagi kita. Lu kok bikin salah lagi? Kan saya mohon ampunannya. Kalau salah lagi, kan saya mohon ampunan. Yang saya minta kan itu. Kalau salah lagi, kan saya minta. Yang pertama mah, ya Allah saksiin ya. Beda nggak udah? Sok banget pakai minta disaksiin. Ikrar dia. Dia bikin dosa lagi. Ya pantas dihukumi kadzib. Gitu. Nah kalimat astagfirullah ini kedudukannya sama dengan insya'iyah. Kan astagfirullah itu masuknya kemana? Khobariyah. Saya ulangi. Kalimat kan dua. Khobariyah dan insya'iyah. Kalimat khobariyah contohnya astagfirullah. Itu khobariyah. Menginformasikan kepada Allah kalau dia itu sudah tahu. Sedangkan kalimat khobariyah itu tergantung orang yang ngucap. Kalau ternyata sesuai kenyataan, benar berarti. Kalau tidak sesuai kenyataan, bohong berarti dia. Paham di sini? Paham. Yang benar itu gimana? Yang apa namanya? Allahumma firli. Tapi ucapan astagfirullah ini, itu kan kalimat khobariyah. Maknanya sama dengan Allahumma firli. Maknanya sama. Jadi kalau dalam ilmu lughah, kalamun khobariyah bimakna insya'iyah.
Kalimat khobar, informasi, tapi mananya yang dikandung adalah doa. Tetap artinya minta ampunan Allah. Ini ngangguknya tahu ngangguk, paham tahu kagak? Hah? Paham nih? Iyalah, nggak meyakinkan banget. Paham nggak ya? Kalau nggak saya ulangi lagi. Paham? Udah ngerti? Jadi, bro, gini, ente gak ngaji sih. Ente paham nggak? Iyalah. Yang halam khabariyah insya'Allah apa itu? Ya pokoknya lu harus ngaji. Susah jelasinnya pokoknya. Kayak gitu. Nah, Imam Robi sebenarnya bagus. Beliau mengingatkan kita hati-hati loh. Sekarang kita udah paham kan perbedaannya? Nah, ini baliknya ke kita nih. Kata Ustaz, Allahumma gfirli itu sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah ikrar. Taubatnya dia kepada Allah. Setelah kita tahu kemudian dia masuk selintas ke hati kita nih, kita pakai yang ini, pakai masuk ke kaul Imam Robi karena kita udah tahu. Kalau kemarin nggak tahu kan los-los aja loh, gua nggak tahu. Sekarang udah tahu nih. Gua pakai Imam Robi. Jangan ke situ, awas tuh. Ini Imam Robi nih lebih sangat hati-hati. Kalau seandainya kita salah pasang niat, kita istighfar pakai ya astagfirullah, kita salah nih. Sosok gaya-gayaan habis ngaji mau praktek Imam Robi. Ini jangan dipraktekin yang ini mah. Ini urusannya sama Allah nih. Jangan main praktek-praktekin aja mentang-mentang ngaji dipraktekin pakai kaulnya Imam Robi. Bahaya. Imam Robi sebenarnya mau wanti-wanti, hati-hati loh. Ketika kamu mengucapkan astagfirullah, itu maknanya kamu sudah ikrar sama Allah. Sudah janji sama Allah. Nggak bakal bikin dosa lagi. Kalau kamu bikin dosa, berarti kamu telah mempermainkan Allah. Itu maksudnya. Nah, ketika kita mengucap astagfirullah, seharusnya yang kita dorong hati kita, ya Allah, ini saya mohon ampun. Bukan nyatain ikrar ya, bukan. Saya mohon ampun ya Allah. Aku mohonkan ampunan. Aku minta ampunanmu. Gitu. Paham ini? Dua-duanya benar. Yang salah itu yang enggak. Nah, itu. Dua-duanya benar. Yang salah yang enggak istighfar. Loh, yang enggak ngaji. Jadi enggak tahu ya. Loh, kenapa orang yang istighfar enggak salah? Ya salah. Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ulama mengatakan taubat itu hukumnya fardu ain, sama kayak ngaji. Taubat itu hukumnya fardu ain, wajib masing-masing wajib. Karena teks Qur'annya watubu ilallahi, taubatlah kalian semuanya kepada Allah. Ditambahin lagi jami'an lagi, semuanya udah tanpa kecuali. Semuanya wajib apa? Taubat. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi taubat itu endingnya apa? Lah kalau orang yang nggak taubat, itu surah An-Nur ayat 31 barusan. Lah kalau kita nggak mau taubat, sok diancam oleh Allah, wa man lam yatub, barang siapa yang tidak mau bertaubat kepadaku, kata Allah, faulaika humuz zalimun, itulah manusia-manusia yang zalim itu. Sombong itu, zalim itu orang-orang yang nggak mau taubat. Jadi Imam Rabi benar, Imam Baghawi benar, Imam Nawawi juga benar. Yang salah siapa? Zalim ente. Ya. Kemudian makna istighfar. Qalu aidan. Kemudian para ulama juga menjelaskan, i'lam, ketahuilah oleh kalian, anna ma'nal istighfari, sesungguhnya mana istighfar itu talabul maghfirati, meminta ampunan minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketahuilah oleh kalian makna istighfar itu apa? Talabul maghfirah, meminta ampun. Dari siapa? Dari Allah subhanahu wa taqaddama 'anil Fudail bin Iyad. Masalah ini telah dibahas sebelumnya bagi yang ingat mah oleh Imam Fudail bin Iyad, anna qaulal 'abdi, sesungguhnya ucapan seorang hamba, astaghfirullah, ya Allah, hamba memohon ampun kepadamu. Tafsiruhu, makna dari astaghfirullah adalah aqilni. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah, maknanya adalah aqilni. Apa itu aqilni? Hapuslah dosaku. Makna aqilni apa? Hapuslah dosaku.
Dalam bahasa Arab, perintah dari bawah ke atas itu namanya doa. Ulangi. Perintah dari bawah ke atas, orang yang dari kelas bawah ke atas, itu namanya doa. Kita sama Allah tinggi siapa? Jelas. Ya Allah, hapus dong. Nyuruh bukan? Maknanya doa. Lah kalau atasan nyuruh ke bawah, benar itu mah perintah. Itu mah benar. Sholat, kata Allah. Ya sholat, itu perintah benar. Tapi kalau dari bawah ke atas, lu berani banget nyuruh. Ente gak ngaji balabo. Wah, gitu. Ini maknanya tolak, bro. Tolak. Artinya adalah doa. Jadi, makna dari astagfirullah adalah akilni, hapuslah dosaku ya Allah. Wa huwa ma'khudun minal ghafri bi ma'na sitr. Bimakna sitri, adapun kalimat istighfar itu diambil ma'khud, diambil dari kata-kata al-ghafr. Al-ghafru yang bermakna menutup. Ya. Istighfar diambil dari kata-kata al-ghafru dan makna al-ghafru sendiri adalah menutup. Wa minhul mighfaru alladhi yasturu bihi ra'su. Juga diambil istighfar ini bisa jadi diambil dari kata-kata mighfar. Dari kata-kata apa? Mighfar. Apa itu mighfar? Alladhi yasturu bihi ra'su, sebuah alat yang dipakai untuk melindungi kepala, itu namanya mighfar. Ya. Alat yang dipakai untuk menutupi kepala sampai wajah nih, kayak helm lah. Itu namanya disebut dengan, tapi khusus untuk alat yang bisa menyelamatkan kepalanya itu akibat luka dari peperangan. Itu namanya mighfar. Tidak semua penutup kepala disebut mighfar, enggak. Tapi yang sekira-kira membahayakan kepalanya lah gitu. Maka itu layak disebut dengan mighfar. Sebagai penyelamat kepala dia. Kenapa kok kepala bukan tangan? Lah kalau tangan putus masih hidup. Kaki, ya kaki lu putus masih hidup. Nah kalau pala lu masih hidup, kan lucu. Palanya nggak ada, orang sejalan-jalannya nggak mungkin. Ini maknanya apa? Pokok ini. Maka istighfar itu maknanya saking pentingnya diutamakan seperti pelindung kepala. Gitu. Nah, pelindung kita dari dosa maksudnya. Ya. Kemudian famaghfiratullahi ta'ala satrud dzunubi wa nahwiha. Jadi ampunan Allah itu maknanya adalah menutupi dosa wa nahwiha dan semisalnya. Wa kadzalikal afu, begitu juga dengan afu. Nah, ini antara istighfar dengan afu. Ulangi. Istighfar itu adalah satrul dzunub, menutupi dosa. Ya. Dosa ada, tapi diapain? Tutup. Dosanya ada tapi wa kadzalikal afu, begitu juga dengan afu. Afu itu wa ma'nahu, maknanya afu adalah mahwud dzunubi wan dirasiha. Maknanya adalah menghapus, menyapu dosa serta menghilangkan bekasnya. Perhatiin baik-baik. Kalau maghfirah menutupi dosa. Kalau al-afu ya ditutup, ya dihapus, ya disapu sehingga gak ada bekasnya. Hilang udah. Hilang. Bersih udah nih. Itu afu tuh. Apa surah akhir Al-Baqarah tuh? Rabbana wa'fu anna wa'fu anna waghfir lana. Apa dulu? Wa'fu dulu kan? Setelah itu baru waghfir, istighfar. Kemudian baru warham, rahmat. Kenapa afu ditaruh di depan? Ini dia tugasnya nih. Ya Allah, dia kesian banget ya Allah. Terus hapus. Nah kalau istighfar doang, nanti ketika kita menghadap Allah, pulang sini. Mana buku catatannya? Ada ya Allah. Mana? Nih. Baca. Perhatiin coba bukunya. Ada catatannya? Ada. Ya udah. Cuma gitu doang. Masih ada. Tapi nggak dihukum. Ada. Pernah buat salah? Ada ya Allah. Banyak. Saya lihat si Maya ini tebelnya. Gitu kan. Itu namanya apa? Ghafar. Ya, istighfar tuh. Tapi kalau afu, sini, mana bukunya? Ada ya Allah. Baca. Apa yang saya baca ya? Mohon maaf ini. Cie, lagu-lagu banget ya, sombong banget ya. Emang gak ada apa-apaan?
Ada yang ngapus kayaknya ini, siapa ini yang ngapus? Nah itu tuh. Makanya di Quran ditaruh wa'fu anna waghfir lana warhamna. Gitu. Keren tuh afu tuh. Ada kisah bagus. Datuk-datuknya ini. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Oh namanya nama saya namanya mah. Ya enggak tabarukan. Nama Zainal Abidin itu tabarukan dengan Zuriya Rasul. Makanya kalau pengen pinter namain anak ini. Namain anaknya dengan Zainal Abidin gitu enggak. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sajjad itu kasratus sujud, orang yang banyak sujudnya. Ada yang bilang 1000 sehari, ada yang bilang 500. Diberi gelar As-Sajjad. Kalau kita Al-Kasur. Orang yang banyak tidurnya. Beda, tipis, tipis. As-Sajjad. Banyak sujudnya. Beliau itu punya budak yang tugasnya cuma nyiapin untuk beliau wudu. Untuk nyiapin air wudu. Ini ternyata budaknya teledor. Budaknya teledor, begitu dia bawa air buat wudu, tumpah pas kepalanya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Pas. Waduh. Pembantu numpahin air kepala majikan. Cakep udah itu. Udah bagus banget. Begitu jatuh kena Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, merah mukanya, marah. Cuma gak ngomong dong orang ajar, enggak. Marah. Tapi memang di dalamnya orang soleh semua ya. Saya baca kisah ini saya geleng-geleng. Subhanallah. Begitu ini si budak tahu majikannya marah, Imam Ali Zainal Abidin marah, buru-buru baca Quran. Yang dibaca surah Ali Imran ayat 134. Apa bacaannya? Wal kaziminal ghaiza. Orang-orang yang menahan emosinya. Tarik napas. Ya, aneh enggak marah. Wah, kesempatan nih. Ini ayatnya terusin lagi nih sama pembantunya nih. Wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau cuma ya saya nggak marah, kan masih kesel, ya masih kesel tuh. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya udah kamu, saya maafkan. Ujungnya, parah nih ayat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau begitu mulai saat ini kamu aku bebaskan dari budakku. Ya Allah. Mulai saat ini kamu aku merdekakan. Udah gak ada urusan lagi antara ente mana, udah gak ada. Ente udah merdeka keluar udah. Itu aku tuh. Udah dihapus. Kalau gofar doang, istighfar doang masih bebekas itu. Pembantu melakukan 3 kesalahan. Misalkan pembantu kita ini. Bangun kesiangan. Begitu bikin sarapan, telurnya keasinan. Begitu suruh bikin kopi, kopinya keenceran. Ini kurang ajar banget ini pembantu. 3 kesalahan, kesiangan, bikin telur buat sarapan keasinan, terus bikin kopi keenceran. Kalau cuma gofar doang, ini supaya paham ya, supaya apa? Lo tahu nggak kesalahan kamu apa? Tahu Tuhan. Apa? 3. Apa? Bangun kesiangan, bikin telur keasinan, bikin kopi keenceran. Besok ngulangi lagi, awas. Siap. Dilihatin memajikan, bangunnya tepat waktu nih. Ya, bangunnya tepat waktu. Telur. Cobain, bener ini telur ini. Kayak kasinan. Kopi keenceran. Ini yang satu bener udah kan? Bangun nggak kesiangan, bener kan? Terus yang kedua bikin telur, nggak kasinan kan? Tapi jadi hilang ininya 2 kebaikan ini gara-gara 1. Ngungkit nanti. Tadi bilang, Fulan sini. Ya Allah, mana bukunya? Ada apa itu? Ya banyak, kan gitu. Apa kesalahan lo? Ya ini. Kalau cuma di gofar doang tanggung. Nah kalau yang udah afu, awas ngulangin lagi. Siap. Kesiangan lagi. Telur keasinan lagi. Kopi keenceran lagi. Kan udah afu. Ya udah. Dan ulangin lagi ya. Ya. Beres Tuan. Tenang aja Tuan. Tuan mah tenang-tenang aja. Udah tenang aja tuh Tuan ya. Suruh tenang aja dia. Besok kan begitu lagi. Awas saya ngulangin lagi. Ya Tuhan mah tenang-tenang aja udah. Itu tuh afu tuh gitu. Masya Allah luar biasa. Ini contoh karena datuk beliau. Ini keturunan Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kalau kita mah itu. Kalau jadi Imam Ali. Lu udah salah pakai berdalil lagi. Pakai bacain ayat sok banget. Ini mah kan gitu. Disentil ayat. Ya Allah. Nggak jadi marah kan. Nah ini kesempatan ini. Wal'afina linnas. Jangan cuma nahan marah doang dong. Maafin dong. Ya udah ente maafin. Jangan cuma maafin doang dong.
birthday kain, ya Allah. Itu. Kalau kita mah habis banget itu. Tapi yang herannya saya ini kok bisa ya, si budak loh, ini budak loh. Hafal Quran, lempengan yang itu lagi apa dia ngapalin yang itu doang kali ya? Enggak, maksudnya saya bilang, ya Allah, inilah keluarga soleh gitu, pembantunya jadi tahu gitu, ayat ngerti. Enggak, dia nggak baca surat yang lain gitu, wapu ana wakilana gitu. Lu ngomong apa sih? Wapu ana ngasih kodenya gitu, Pak. Kagak paham. Dipilih ayat yang Masya Allah pas gitu, dan paham gitu. Masya Allah, luar biasa. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian qala ulama mengatakan wala tanalul maghfirah. Sesungguhnya seseorang tidak akan memperoleh maghfirah illa bi fadlillah taala, melainkan dengan karunia dari Allah. Kita memperoleh maghfirahnya Allah tiada lain dan tiada bukan karena sebab fadlnya Allah, karena sebab karunianya Allah, bukan karena taubatnya kita, bukan karena amal kita, bukan. Wa innamal a'malu muhayyi'at wa mu'addat liqabulil maghfirah. Karena amal yang kita kerjakan, amal-amal yang kita perbuat hanyalah sebagai penunjang saja untuk diterimanya ampunan kita. Jadi taubat yang kita kerjakan, kemudian kita jadi soleh, jadi benar, itu semata-mata karena karunia, bukan karena kita. Dibalikin lagi tuh, awas. Gitu. Ini peringatan buat kita. Jangan, ini awas nih. Jangan mentang-mentang sudah taubat. Dia merasa taubatnya itu diterima oleh Allah 100%. Ini bahaya nih, ini maksudnya. Udah gue istighfar ya udah gue mah. Lu gak percaya, lu gue ke masjid mulu. Baru seminggu padahal. Baru seminggu taubatnya doromannya. Lah aneh udah ke masjid mulu. Baru seminggu mulai. Udah ngerasa taubat, udah dekat buat Allah gitu. Ya Allah, baru tiba mulai seminggu. Kita ini nggak boleh lepas dari dua keadaan. Apa? Yang pertama al-khauf, takut. Ya Allah, saya udah taubat, mah udah semampu saya. Diterima nggak ya? Itu khauf namanya. Tapi jangan main khauf doang, nggak imbang nanti. Ada juga namanya roja, harapan. Saya yakin Allah itu maha pengampun. Walaupun sebanyak apapun dosa saya, tetap diampuni dosa saya. Jadi imbang khaufun dan roja. Kalau bahasa kitanya harap-harap cemas gitu. Terima kagak ya? Nah kalau cuma takut doang, lah ini kagak tobat itu. Bahaya nanti. Kalau dia roja aja ke depan nih, jadi songong nanti, dia lancang deh. Dia ngerasa udah diampuni sama Allah. Jangan. Nah ini masalahnya taubat kelas bawah kayak kita begini. Ini setelah kita bertobat, dosa-dosa yang dulu kita perbuat, itu kita anggap kecil. Itu tobat kelas bawah kayak kita itu. Itu bahaya itu. Ya, tobat yang dosa yang kita taubati, dosa yang kita istighfari itu, kemudian kita rajin ke masjid, rajin sedekah, itu dosa-dosa yang lalu seakan-akan di mata kita tuh udah nggak ada. Sekalipun ada, kecil aja. Kayak udah soleh, padahal tadi baru ke masjid, baru seminggu ke masjidnya, belum banyak. Udah ngerasa apa tadi? Soleh. Nah, kayak ngerasa udah aman dari kesalahan. Sedangkan orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang arif billah, dosanya dianggap besar, amal solehnya dianggap kecil. Itu orang-orang yang ma'rifat tuh, kayak begitu. Kahmas bin Hasan, saya kutip dari kitabnya Minhajul Abidin. Dia mengatakan, aku pernah mentaubati salah satu dosaku, selama 40 tahun. Aku pernah minta ampunan Allah 40 tahun karena ada satu dosa yang aku perbuat. Berapa dosa? Berapa tahun? Bujeng deh. Kita berapa dosa? Berapa tahun? Ya Allah, kita baca ini. Ditanya ya Kahmas, emang dosa apa ente sampai 40 tahun? Gede banget nih kayaknya. Gede. Apa? Saya punya tamu, datang ke rumah, saya kasih ikan. Kalau habis makan ikan kan lengket kan. Di samping rumahnya Kahmas ada tembok tetangganya, pagar. Kalau dulu kan pagarnya pagar dari tanah liat itu. Dia ambil sedikit buat tamunya supaya tangannya nggak lengket. Sedikit diambil comot gini, dikasih ke tamunya nih, tangannya lengket kan habis makan ikan kan, kalau air mah kan di Arab
Susah. Pakai tanah jadinya dia, ngebersihin tangan lemak ikan itu. Cuman ngambil sedikit tanah dari tembok tetangganya, dia taubatin 40 tahun. Nyomot begitu doang. Kalau kita mah kan apa tembok-temboknya kita rubin orang. Romano, gue mah kagak salah. Buset dah. Tembok orang baru lu kagak ngaku salah. Wah, parah bener. Itu ya Allah, Masya Allah dah. Dia bingung kadang-kadang kita. Ya. Apa tetangganya pindah udah saking gak kuatnya. Itu tetangga ngapa ya? Gue perasaan soleh banget tuh. Main perasaan mulu, gue perasaan soleh banget gara-gara lu kawan dia pindah. Jadi iya minta ikan ke tetangga, tanah ke tanah tetangga. Udah luar biasa kita. Orang-orang yang arif billah, dosanya dianggap besar, pahalanya dianggap kecil. Tuh. Lah Imam Ghazali nih, ketika beliau wafat dalam kitab Nasha'ihul Libat, kan pernah dimimpiin sama muridnya. Ditanya, wahai Imam, ma fa'alallahu bik? Apa perlakuan Allah kepada Anda? Anda gimana sekarang di akhirat? Senang? Senang dong. Surga? Surga. Kenapa ya Imam? Pasti karena karya kamu yang banyak ya. Karena karangan kitab Anda yang banyak ya. Bukan. Sholat kamu yang banyak ya. Bukan. Nah, terus karena apa? Ketika aku suatu hari menulis kitab, dulu pakai mangsi namanya, pakai apa? Pulpen yang dicotol itu pakai tinta. Ketika aku cocol apa namanya? Itu kan? Mangsi kalau orang Sunda itu bilang. Pulpen yang buat nyoret-nyoret, cuma dicolokin dulu ke tinta. Ketika aku hendak mengarang kitab, aku colokan begitu aku mau begini, ada lalat nemplok. Ada lalat nempel di ujung tinta. Dia makan ternyata itu lalat minum tinta. Aku diamkan sebentar. Sampai ini lalat kenyang dan pergi sendiri. Karena inilah dosaku diampuni oleh Allah. Jadi, kalau model potongan kita jadi Imam Ghazali, ente masuk surga. Iya dong. Kenapa? Ente pakai nanya lagi. Aneh kan imam besar loh. Hujatul Islam. Karangan kitab aneh banyak. Masih nanya aja sih. Nah, ternyata bukan itu yang gak kebawa. Sepele. Gara-gara apa? Lalat makan minum tinta beliau sampai kenyang. Asbab itulah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Itu kan karunia Allah. Coba bayangin. Nah, boleh kita praktekin tuh. Malam-malam kita nyusul ke kebun, masuk ke kebun. Nyamuk. Ya. Akhirnya masuk surga kagak, masuk rumah sakit iya. Nah, DBD dia praktekin salah. Orang makan lalat, Imam Ghazali bukan ke nyamuk. Lah ke nyamuk mah DBD bisa. Begitu. Awas nih, yang udah tobat awas jangan ngerasa. Ingat, ketika Anda sudah bertobat, tobatnya aja itu udah karunia dari Allah. Sebab berapa banyak umat manusia yang belum diberi taubat oleh Allah, belum diberi hidayah taubat oleh Allah. Syukuri itu. Apalagi sampai kamu ya taubat, ya nggak ngulangin lagi, ya mengerjakan amal soleh. Itu Masya Allah luar biasa. Gitu ya. Kemudian ada Imam Abdullah Al-Haddad berpendapat, mana yang lebih afdal antara al-maghfirah dengan al-afu. Nah, sini. Nah, ini lagi perbedaan pendapat. Imam Ghazali memilih al-afu lebih utama. Tapi Imam Abdullah Al-Haddad was-sahih menurut pendapat yang sahih. Annal maghfirata sesungguhnya maghfirah afdalun, itu lebih afdal dari al-afu. Kenapa wahya maratibun syatta? Sebab tingkatan-tingkatan orang yang beristighfar itu berbeda-beda. Ada 3 tingkatan istighfar. Ada berapa tingkatan istighfar? 3. Yang pertama minha diantaranya adalah ghufranul ma'asi. Orang yang memohon ampunan dosa akibat perbuatan maksiat yang diperbuat. Itu. Yang pertama, memohon ampunan Allah dari perbuatan dosa yang itu siapa? Kita bukan? Kita. Ya, jadi kita istighfar karena memang benar. Yang kita istighfarin itu karena dosa, saking banyaknya dosa yang kita perbuat. Itu tingkatan paling rendah. 1. Tapi cakep udah, masuk hitungan. Iya, masuk hitungan. Yang kagak ada mah repot. Yang kedua, wa minha ghufranul ghafalat. Ghufranul ghafalati 'anillahi ta'ala. Yang kedua adalah seseorang yang beristighfar, seseorang yang bertaubat, seseorang yang memohon ampun kepada Allah akibat hatinya sedetik lalai dari Allah. Akibat dia lupa zikir Allah. Dia taubati itu. Wahiyya lil arifin, inilah orang-orang ma'rifah. Orang yang arif billah.
Jadi orang-orang yang ma'rifatullah, orang yang sudah arif billah, kalau hatinya lalai dari zikir, itu dianggap dosa besar. Hatinya nggak nyebut Allah sedetik, itu dianggap dosa. Itu gimana itu? Berarti selama detak jantungnya selalu zikrullah. Inilah Dunun al-Misri pernah mengatakan taubatul awam, taubatnya orang awam minadz dzunub, itu dari dosa. Wa taubatul khawas, tapi taubatnya orang-orang yang khusus pilihan Allah minal ghaflah, itu dari lalai mengingat Allah. Ada di sini yang tingkatan 2 ini yang merasa salah banget, sedih banget. Ente kenapa sedih banget? Ane merasa berdosa kepada Allah. Kenapa ane lupa zikir kepada Allah? Ada yang sini model begini? Ya. Masya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat ini. Hati kita terus ya, hati tutup. Makanya ada zikir khafi. Naqsabandiyah yang pernah saya bilang, setiap detak jantungnya itu dibarengi dengan kalimat Allah, 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 Allah. Allah, Allah, cetep, Allah. Dia mulutnya dia, tapi hatinya Allah. Imam Abdullah Haddad di kitab beliau pernah bercerita, ada salah seorang ahli zikir Allahu Allah. Dia nggak pakai zikir yang lain, cuman Allahu Allah. Pokoknya ngapain aja di mana aja, tahuan udah. Wali ini. Suatu hari beliau wirid di bawah pohon besar. Allah, 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 Allah. Tiba-tiba kayu besar jatuh tepat ke kepala wali ini. Kan pas kena, ini besar kayunya. Pas jatuh di kepala, pecah kepalanya, muncrat darahnya. Begitu nyampe ke bumi, langsung darah itu menulis Allahu Allah, Allahu Allah. Bayangin itu. Keren ya? Buar jatuh ke tanah, Allahu Allah. Itu tuh. Kalau kita laduren. Jangan nyanyi mulu apa? Boleh gitu. Maksudnya ini keren nih kayak begini. Keren. Brak mati darahnya. Allah, ya Allah. Begitu darahnya jatuh ke tanah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keren itu. Goyang dombret. Ya, ini tukang dangdut di kelewat ini. Bukannya enggak salah, enggak. Jadi maksudnya utamakan inilah kayak gini, Masya Allah, luar biasa. Jadi lalai dari Allah, lalai dia melakukan amal perbuatan yang nggak ada hubungannya dengan zikrullah, itu dianggap sebuah dosa. Dalam kitab Minhajul Abidin, kitab yang sama, saya lupa nama ulamanya ini. Suatu hari ini ulama lewat jalan, dia udah lama nggak lewat jalan situ, dia lewat situ jalan kan, dia udah lama nggak lewat situ. Begitu dilewat, ternyata ada rumah yang dibangun. Begitu dilihat, kan kita mah udah sifat manusia pengen tahu ya, Mbak. Begitu dia lewat rumah, lah ini kapan dibangunnya? Perasaan belum lama nggak ada nih. Seringnya gitu begitu. Begitu dia ngomong gitu, ini rumah kapan dibangunnya? Perasaan kemarin belum ada. Astagfirullah, saya telah menyanyiakan pertanyaan ini yang nggak ada manfaatnya. Aku tebus kesalahanku ini dengan puasa sunnah 1 tahun penuh. Gara-gara ngomong apa? Nggak ada manfaat. Ini rumah kapan jadinya ya? Lah kalau kita bukan rumahnya doang, ini tukangnya siapa ini? Udah apa aja kita tanyain. Begitu tahu tukangnya dia, wah gak bener nih tukangnya ini. Wah udah kemana-mana udah orang kita ngomongin. Ini cuma nanya, ini rumah kapan jadinya? Perasaan kemarin belum ada. Astagfirullahaladzim, sia-sia omongan saya. Nggak ada pahalanya sama sekali nih omongan ini. Bikin capek kalimat kiramul itu penulis itu tuh. Aduh kasihan ya Allah. Saya tebus setahun penuh. Ya Allah. Gimana nih kira-kira ini kita? Orang-orang dulu, subhanallah. Seperti itu. Ya minimal tadi istighfar aja yang banyak. Itu tingkatan 2 ya. Yang pertama tingkatannya apa? Taubat dari apa? Dosa, dari dzunub, dari dosa. Yang kedua, taubat akibat lalai zikrullah. Zikir ini mohon maaf nih. Mau ingat di Imam Abdullah zikir itu bukan cuman zikir ini zikir umum. Kita nih saat ini taklim nih, itu zikrullah. Ya, taklim itu namanya juga
Zikrullah. Segala apapun perbuatan yang kita kerjakan dan hal itu membuat kita mengingat Allah, itu namanya zikrullah. Apapun. Kita sholat, zikrullah. Gitu. Jadi bagaimana caranya hari-harinya itu penuh dengan zikrullah. Kalau zikirnya ini adalah khusus ini mah. Kalau yang zikrullah am, mengingat Allah secara umum, apapun yang kita lakukan dan hal itu membuat kita ingat kepada Allah, maka itu namanya apapun. Sedekah, jadi ingat Allah. Begini, bahkan taghni, nyanyi pun bisa zikrullah. Kalau memang nyanyinya itu bisa kamu ingat sama Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu kan namanya kan? Kaya apa miskin kita nih? Orang kaya mati, orang miskin mati. Kita yang kaya apa yang miskin? Ya lu kaya, lu mati, lu miskin, lu mati. Itu kan nggak ada yang girang itu nyanyi itu lagu girang nggak ada gitu. Ya alhamdulillah, ini lagu mantap ini. Joget nggak ada. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu nggak ada. Ketika lagu itu ternyata meresap masuk ke hati kita dan itu membuat hati kita ingat kepada Allah, dzikir namanya itu. Ya kayak begitu. Nari-nari itu makanya kan ada sebagian top sufi itu yang sambil joget-joget ya. Kalau memang jogetannya itu bisa mendekatkan diri kita. Tapi sini nggak yakin kalau di panggung organ tunggal masih nggak yakin ini. Kamu kenapa begitu? Kan Ustadz yang bilang yang penting ingat sama Allah. Lalu lagi begitu nggak mungkin dah. Pakai rok segini gitu. Saya lagi zikir sama Allah, nggak mungkin itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangan dijadiin dalil juga yang ini lagi nih, ya. Ya kata mengaji kita nyanyi juga zikrullah, joget-joget juga kalau memang bisa mendekatkan. Itu tergantung yang jogetnya siapa. Lah kalau pakai rok semene, baju semene, zikir dari mana itu jadi guru salah. Seperti itu ya. Jadi apa aja, jangan cuma ucapan lisan dong, enggak, umum. Apa aja yang membuat diri kita ingat kepada Allah. Lihat orang soleh, tuh. Lihatin abah. Tapi jangan maba, saya lihatin mukanya aja. Itu memandang orang soleh kan ibadah. Memandang wajah orang soleh itu ibadah itu. Kenapa? Terpancar cahaya Allah nanti di muka-muka. Beliau ini terpancar cahaya Allah. Ih solehnya, ininya. Jadi ingat Allah nanti. Ya Allah, saya pengen kayak gitu tuh. Gitu. Tapi jangan lihatin doang, lihatin. Nanti ngapa? Mengingat Allah. Digaplok pisan loh. Songong banget. Gitu ya. Itu nomor 2, lalai minta ampunan dosa akibat lalai dari mengingat Allah. Yang ketiga, wa ghayatuha, maghfirah yang paling tinggi. Maghfiratu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ampunan Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang sebab itu dosa-dosa si hamba diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun masa yang akan datang. Ini maghfirah paling tinggi. Jadi udah nggak ngaruh. Jadi Allah udah pokoknya memaafkan, mengampuni kesalahannya yang lama maupun yang akan datang. Udah diampuni, itu kelas tinggi udah maghfirahnya. Walam yaqa' dzalika li ahadin fid dunya, sayang yang enggak ada satupun di alam dunia ini yang peroleh ini enggak ada. Enggak ada satupun manusia yang diampuni dosanya. Dosa yang lalu maupun masa yang akan. Enggak ada satupun illa li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu-satunya manusia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi. Inna fatahna laka fatham bina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama wa min dhanbika wa ma. Itu ayat ini dikhususkan untuk beliau saja, tidak berlaku untuk nabi yang lain. Satu-satunya. Falidzalika shara sahibul maqamil mahmud. Dengan demikian beliau menjadi sahibul maqamil mahmud, orang yang mempunyai martabat yang mulia lagi terpuji. Wasyafa'atil uzma, juga orang yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafa'atul uzma. Siapa ini? Rasulullah SAW. Wa ilahil isyaratu bi hadits syafa'ah. Hal ini diisyaratkan dalam hadis yang berkaitan dengan pembahasan syafaat. Ketika manusia nanti berbondong-bondong menemui para nabi-nabi yang lain, syafi'ani, syafaati kami, syafaati saya. Idhabu ila Muhammadin, jangan ke saya, ke Muhammad aja. Datang lagi ke nabi lain, idhabu ila Muhammadin, jangan ke saya, ke Muhammad aja.
Datang lagi di kaum yang lain, siapa di kami? Jangan minta tolong saya, minta tolong ke siapa? Muhammad aja. Para nabi didatangin, jangan ke saya, salah orang. Saya mikirin Nabi Adam saja mikirin dosa saya. Nabi Ibrahim saja mikirin dosa saya. Nabi Musa saya pernah bunuh orang. Wah terus nabi-nabi lain enggak. Salah. Kalau kita itu, tolong saya dong. Oh iya dong. Emang yang bisa nolong siapa? Tangil banget umat Rasulullah. Tangil banget bener dah. Lagu banget. Kenapa? Idhabu ila Muhammadin. Jangan ke saya. Temui Muhammad. Abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Sebab Muhammad itu adalah hamba Allah yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang masa yang akan datang. Kalau saya belum. Jangan ke saya. Kesana aja. Falamma atahu Allahul maghfirah al-kamila asyamila fid dunya. Dan luar biasanya kemuliaan ini kan istimewa ya. Istimewa kan? Diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu di dunia. Diberikan di mana? Kabar itu kan inna fatahna itu kan ayatnya kan turun itu di ayat Madaniyah itu. Ayat turunkan di kota Madinah itu. Di dunia apa di akhirat? Dikasih tahu duluan gitu. Muhammad, dosa ente aku ampuni kata Allah. Dosa yang lalu kalau ada juga masa yang akan datang. Jadi belum nih. Kalau seandainya ente bikin dosa, tenang aja dah. Dosa ente udah aneh, ampuni. Lah kalau kita gimana itu? Enggak. Lu serantal seruntul aja udah dasar diampunin dosa. Lu kok kenapa begitu? Lu dapat janji ampunan. Enggak saya mah. Ente mah kan enggak. Ente banyak tobat kalau aneh bebas. Enggak itu, Rasulullah enggak itu. Kalau kita mah kita pakai bener itu. Muhammad ente udah bebas ngapain aja? Bebas ya Allah. Ya yes. Kita mah itu mah. Kita Rasulullah mah enggak. Ketika Allah memberikan maghfirah al-kamilah asyamilah, ampunan yang sangat sempurna, kayak begitu. Fit dunya ketika di dunia, dhahabat anhu wahsyatul khajal wal haya. Rasulullah itu nabi yang super tawaddu. Orang yang enggak orang yang enggak pede gitu, bukan yang enggak pede. Karena saking tawadunya, saking rendah dirinya, rendah hatinya. Ketika dijanjikan, dia tahu ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah junjungannya tuannya manusia. Maaf ya, wala fakhor tapi enggak sombong ya. Beliau masih wala fakhor tuh. Tapi ya gimana ya? Gimana ya biar orang harus tahu dan cara ngasih tahunya itu harus diomongin. Tapi takut ya udah wala fakhor, aneh ngomong mantum ini. Wala enggak sombong tapi ya. Kalau kita mah kan bohong, Mbak. Aneh bukan sombong ini ya. Lah terus apa? Lu mah aneh bukan sombong, aneh malah habis sedekah. Lah terus itu apa yang namanya sombong? Aneh bukan riya ini ya, apu nih. Aneh enggak riya. Aneh belum lama bangunin masjid. Lah itu mah riya, beleguk. Beda sama Nabi Muhammad wala fakhor nih ya. Beda. Kita tuh sombong itu kadang-kadang tawa. Sombong kita bungkus dengan tawadu. Aneh mah ya Allah. Maaf nih ya. Bukan sombong nih. Jadi kita sombong kita taruh di depan, bukan sombong nih. Terus apa? Itu namanya. Beda sama Nabi. Karena ini memang harus diinformasikan supaya umatnya tahu, seluruh manusia tahu, aku ini kata Rasul adalah pimpinannya manusia. Mulai dari Adam sampai hari kiamat, aku ini pimpinannya. Rasulullah ngasih tahu. Tapi wala fakhor nih ya. Ini beneran. Tapi mohon maaf nih, bukan maksud nyombong ya. Gitu ya. Nah, kan kayak orang gimana ya? Beliau udah mutlak, udah paten. Tapi beliau ini masih akhirnya sama Allah digongin. Lu masih gak pede Muhammad? Napatana laka fatamu bidilin. Ketika itu dhahabat wahsyatul khajari wal haya. Ketika itu kegelisahan yang ada di hati beliau, kegundahan di hati beliau, rasa malu yang ada di hati beliau hilang saat itu juga. Berarti benar gua udah hilang keraguannya. Yakin saya gini. Saya ternyata udah. Gitu. Wa qamaul haqqu ta'ala fi maqamil basti wat thana. Saat itu nanti Rasulullah ditempatkan oleh Allah di suatu posisi, suatu derajat, suatu maqam disebut dengan maqamul basti wat thana. Apa itu basti? Maqam lapang. Nanti kan tenang. Orang nanti di akhirat mikirin dosanya masing-masing, Rasulullah mikirin dosa kita. Kan kebangetan banget Rasulullah ya. Orang mikirin, dosa gua gimana ya? Rasulullah bukan itu. Dosa Bang Ukon, dosanya Haji Bidin, dosanya Habib Ahmad, ini gimana? Dipikirin dosa orang.
Saking udah lapangnya ya Pak. Ini kita nih, kalau lagi banyak duit kan bisa kemana aja, siapa yang gue bantuin ya? Kalau kita lagi banyak apa? Siapa yang saya bantuin ya? Siapa yang mukanya rada susah ya? Duit saya lagi banyak ini, kan gitu. Nah tapi kalau kita lagi nggak punya duit, masih ngomong gitu, siapa ya yang gue bantuin ya? Lu aja. Lu aja bantuin diri sendiri. Gak usah orang lain, lu lagi susah. Paham gak? Nah Rasulullah santai nih. Makumul basti. Lapang, gak ada urusan. Santai. Tapi gak santai. Gak santai jadi cuek banget lagi. Mau kemana? Mau siksa ya? Ya Allah, sian amat. Gak gitu juga. Dipikirin kita sama Rasulullah. Nah, wasana bukan hanya itu, bahkan diberikan juga makom terpuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu, idhabu ila Muhammad, pergi ke Muhammad. Ya Rasulullah, ya Muhammad, syafi'ana, berikan kami syafaat. Apa kata Rasulullah? Pede udah. Analah syafaat ya. Itu memang bagian saya sekarang. Oh, udah pede kan tadi. Kalau tadi makan wala pakor ya, itu wala pakor nih Rasulullah ya. Tapi ketika sudah digedor sama Allah pakai surah Inna Fatahna, wah udah gua bener. Nah di saat itu, analah. Mau minta syafaat semua? Ya, itu memang tugas saya. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah ampuni dosanya. Gitu nanti. Nah seluruh nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu dikasih sama Allah satu doa yang sangat mustajab. Sangat. Dan para nabi telah menggunakan doa mustajab. Semua nabi telah menggunakan doa mustajab. Semua. Fa inni akhba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Akan tetapi doa mustajab itu aku simpan rapi-rapi. Aku masukkan peti, aku kunci rapat-rapat. Tidak akan pernah aku keluarkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menjadi syafaat untuk umatku. Ya Allah. Yang itu nah kan udah dipakai doa mustajabnya. Iya Muhammad. Yang itu kan udah tuh ya. Kamu, nah ini masih saya kunci ini belum sebuka gemboknya juga. Terus syafaatin umat saya aja deh. Coba jangan lama dipakai. Nabi Musa hancurin Firaun, doa mustajabnya. Binasa. Nabi Ibrahim Namrud, binasa. Nabi Nuh, habis kaumnya. Nabi Muhammad, enggak. Disimpan, dikunci. Baik-baik. Kapan itu dibukanya? Sekarang pun belum dibuka. Kapan dibukanya? Nanti dari kiamat. Jatret. Syafaat. Mudah-mudahan termasuk kita yang memperoleh syafaat dari Rasulullah. Analah. Syafaat itu adalah bagianku. Wasairul anbiya'i shalawatullahi alaihim ajma'in. Setelah kan beliau yang megang kunci syafaat berarti ya. Muhammad ini kunci syafaat pegang nih. Begitu Rasulullah membuka kretek, baru para nabi-nabi yang lain ikut. Baru nabi-nabi yang lain memberikan syafaat setelah Rasulullah. Lam tutlaq alaihimul maghfirah fid dunya wa wa'adu biha fil akhirah. Para nabi-nabi yang lain mah itu tidak dijelaskan secara gamblang dosa-dosa mereka itu diampuni. Seperti Rasulullah. Kalau tadi kan Allah bilang ke Nabi Muhammad apa? Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfirallaka agar Allah mengampuni dosa kamu. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa kamu yang terdahulu dan masa akan datang aku ampuni. Itu cuman ke Rasulullah, ke Nabi yang lain enggak. Ke Nabi yang lain cuman ke Rasulullah. Makanya beliau menjelaskan para nabi-nabi yang lain tidak dijelaskan secara gamblang, secara mutlak mengenai diampuni dosa-dosa mereka ketika di dunia. Enggak. Jadi kayak bilang, Nabi kan banyak nih. Yang wajib kita kenal berapa? 25. Adam, dosa kamu aku ampuni semuanya. Enggak. Ibrahim, dosa kamu aku ampuni semuanya. Enggak. Nah kalau Nabi Muhammad, dosa kamu aku ampuni di sini. Nah kalau udah di sini, di sana juga pasti dia. Dan yang lain, nabi-nabi yang lain, wa wa'adu biha fil akhirah. Allah menjanjikan ampunan dosa mereka cuma di akhirat, bukan di dunia. Allah menjanjikan ampunan untuk para nabi yang lain hanya berlaku di akhirat saja. Di dunia mah nggak ada. Nabi Muhammad tadi nggak ada. Kayak begitu. Wa ilaihil isyara biqauli Ibrahim. Buktinya diisyaratkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah aku. Masih minta apa? Ampunan. Saya saking penasaran gini, saya telepon teman saya Gus Ali. Kalau ada videonya saya kirim ke beliau. Gus Ali dari Kendal, hafal kecil dari Quran. Saya nanya gini, Gus, supaya yakin gitu Pak. Ada nggak sih sebenarnya ayat Al-Quran khusus Rasulullah
Rasulullah mengucapkan kayak Nabi Ibrahim. Maksud antum gimana? Nabi Ibrahim kan ada tuh. Saya bilang gitu, Pak. Surah Ibrahim ayat 41. Rabbana firli. Ya Allah ampuni aku. Ada nggak ayat mana, surat apa Rasulullah mengucapkan doa seperti ini? Rabbik firli. Ada nggak? Nggak ada ternyata. Jadi di Quran nggak ada kalimat Rasulullah mengucapkan. Kenapa kan udah dihapus tadi di mana? Di dapat tanah tadi. Rabbik firli. Muhammad nanti macam-macam aja dah. Nggak percaya. Kan udah kasih. Liyak firulakallahu ma taqaddama min. Ente ngapain minta? Orang udah dimaafin. Kalau ada gitu. Terus minta ampun lagi gimana sih? Paham ya? Ternyata nabi-nabi yang lain masih mengucapkan Allahumma gfirli, Rabbana gfirli, masih. Dosa mereka sudah pasti diampuni oleh Allah. Nanti dari kiamat. Tapi di dunia nggak dikasih angan-angan itu, nggak dikasih. Nggak dikasih. Di dunia, di akhirat pasti diampuni. Rabbana gfirli. Ya Allah ampuni aku, kata Nabi Ibrahim. Wali walidayya, kedua orang tuaku, yauma yaqumul hisab, nanti ketika di hari perhitungan. Kemudian wa qauluhu, juga Nabi Ibrahim menambahkan surah Asy-Syu'ara ayat 82, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Yang sangat aku inginkan, kata Nabi Ibrahim, Allah mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Nabi Ibrahim menginginkan apa tadi? Sangat apa? Ampunan dosa siapa? Kapan itu? Nabi Muhammad gak perlu minta itu. Saya pengen dapat ampunan Allah. Muhammad, ina patahna udah gua turunin. Ayat yakbirullah mata pada maqamin Nabi udah gua turunin. Ente bertenang-tenang aja udah. Enggak usah minta apa-apa udah pokoknya. Paham ya? Nah, lanjutnya sedikit lagi kita habisin ya. Karena berikutnya ini kita akan masuk ke pembahasan sholawat. Pas banget katanya bulan Maulid ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Wa qala Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Arba'in Al-Hadits yang menerangkan tentang hadis Arba'in, al-maghfiratu wa takfir mutaqariban. Maghfirah dengan tadi kan udah nih, maghfirah itu apa ya? Udah. Tingkatan maghfirah itu berapa ya? Udah. Sekarang ada perbedaan nih antara maghfirah dengan takfir. Antara maghfirah dengan al-maghfiratu wa takfiru mutaqariban. Maghfirah, takfir itu maknanya berdekatan, artinya sangat berdekatan menurut Syekh Imam Ibnu Hajar. Apa maksudnya maghfirah itu apa? Satrul dzunub. Maghfirah itu menghapus, menutupi dosa. Sedangkan takfir maknanya adalah minal kufri. Apa itu? As-satru aidon. Maknanya menutup juga. Jadi kalau kita membaca bacaan yang ada ighfir, ustur, nah itu ya, takfir, kafir, itu dia sama. Contohnya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna. Nah itu takfir namanya. Ini maknanya apa ya? Yang pertama faghfir lana, yang kedua wa kaffir anna. Itu maknanya mutaqariban. Maknanya sangat dekat, perbedaannya tipis. Gitu. Apa itu maknanya? Kalau secara bahasa maknanya sama-sama menutupi dosa. Kalau secara apa? Bahasa mah. Cuman nanti ada perbedaan. Biasanya kalau kita membaca Quran atau membaca hadis, kita membaca dzunub, faghfir lana dzunub, itu dosa besar. Kalau kata-kata keluar dzunub, faghfir lana dzunubana, ighfir lana dzunubana, itu pasti dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, itu biasanya wakaffir sayyiatina. Ya Allah, tutupi kesalahanku. Sayyiat. Itu dosa kecil. Paham ini? Kalau Quran ngucap dzunub, kalau ada hadis membahas masalah dzunubana, itu dosa gede, dosa besar. Tapi kalau sayyiatina itu dosa apa? Dosa kecil. Terus lanjut. Benar enggak? Wakilah huwa mahwun athari dzanbi hatta ka'annahu lam yakun. Itu bukan? Bukan. Hah? Itu benar.
Habis dari situ kemana? Mana? Wakila apa? Wakila huwa mahwu athari dzanbi hatta ka'annahu lam yakun. Itu. Ada juga yang berpendapat ulama yang berpendapat bahwa takfir itu maknanya adalah menyapu, mahwu athari dzambi, menyapu atau menghapus dosa. Hatta ka'annahu lam yakun, seakan-akan orang yang berdosa itu tidak pernah melakukan dosa tersebut. Itu makna takfir. Jadi kalau saya lihat-lihat makna takfir ini kaitannya kemana? Sama kayak al-afu tadi. Jadi kan al-afu kan menyapu sehingga tidak seakan-akan nggak ada bekasnya gitu kan? Ternyata maknanya sama dengan takfir. Wal maghfiratu ma'a ikramil abdi wal ibdali alaih. Akan tetapi keutamaannya maghfirah, kalau takfir mah ya dihapus. Tapi kalau maghfirah, sini kuncinya. Maghfirah itu Allah mengampuni seseorang disertai dengan rahmat dan karunia dari Allah. Jadi tetap ya salah, dimaafin, dimuliakan. Itu bedanya antara takfir dengan maghfirah. Kalau takfir diampuni doang, udah ditutup aja udah. Ya dosa lo gue tutup udah biasa aja. Tapi kalau maghfirah disertai dengan apa tadi? Disertai dengan kemuliaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakila maghfiratu dzambi bil amali yaqlibu hasanatan wa takfiru bil mukaffir yamhu faqat. Sesungguhnya maghfirah itu kalau diiringi dengan mengerjakan amal soleh bisa merubah amal buruknya menjadi kebaikan. Ini dengerin ya baik-baik. Maghfirah, ketika kita misalkan berbuat kesalahan, kemudian kesalahan itu kita taubati, kemudian kita berbuat amal soleh, dosa-dosa kita dirubah sama Allah dibalik jadi kebaikan. Itu namanya apa? Maghfirah. Kalau takfir, dihapus, dosanya hilang, nggak dapat apa-apa. Selesai. Ulangi ya. Kalau maghfirah, buat salah, minta ampun. Dia taubat, dia berbuat amal soleh. Dosa-dosanya yang lalu dirubah sama Allah jadi kebaikan. Contoh. Kalau takfir, salah, ditebus kesalahannya, udah. Beda nggak itu? Beda. Contoh, ada orang mencuri, ternyata dia taubat. Taubatnya karena ini mencuri berkaitan dengan orang lain, dia kembalikan harta atau uang yang dia curi. Ana dulu pernah nyuri duit antum, ini ana pulangin. Setelah dipulangin duitnya, beres kan? Dia merasa berdosa, dia merasa bersalah, dia mengerjakan segala amal kebaikan. Maka dosa mencurinya itu dibalik ke Allah jadi kebaikan. Apa gak enak itu? Nah, apa gak enak itu? Yang salah dibalik jadi kebaikan. Masya Allah, itu maghfirah. Kalau takfir, saya salah, saya tebus, udah. Makanya bahasa Indonesia kaparot namanya, tebusan. Orang yang jima di bulan Ramadan, puasa 3 bulan berturut, ya udah tebus kaparotnya. Ya puasa 3 bulan berturut-turut, udah ditebus doang kesalahannya, nggak dapat apa-apa. Paham? Ini bedanya. Ini padahal bahas cuma masalah ini aja sebenarnya. Cuma masalah perbedaan ini doang. Kayak begitu. Ya, kita tabarukan aja. Ini masih banyak itu. Tinggal dikit ya. Dikit lagi. Tanggungin ya. Al-maghfiratu wiqayatu dzambi bil kulliyah fala mu'akhadatun wala 'uqubah. Wa qila al-maghfiratu wiqayatu dzambi bil kulliyah fala mu'akhadatun wala 'uqubah. Ada juga yang berpendapat, maghfirah itu apa? Maghfirah adalah mendapat perlindungan dari dampak buruknya dosa secara menyeluruh. Maghfirah itu adalah apa? Ketika seseorang telah memperoleh maghfirah Allah, maka dampak buruk dosa yang dia perbuat itu aman, dia nggak berlaku. Orang yang berbuat dosa pasti disiksa kan? Pasti disiksa kan? Orang yang berbuat dosa pasti apa? Ketika orang tersebut mendapatkan maghfirah, siksaan itu bentar. Orang yang berbuat dosa akan dibakar dengan api neraka. Orang yang maghfirah akan selamat. Maghfirah itu tugasnya itu. Orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah akan selamat dari buruknya, dampak buruknya dosa menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Lah kalau takfir,
Fa innal masaibat dunyawiyah itu ya. Secara menurut fala mu'akhadatun wala uqubah, tidak disiksa maupun diadab, baik di dunia maupun di akhirat. Itu maghfirah. Selamat dari buruknya dosa, ya, selamat dari buruknya dosa baik di dunia maupun di akhirat. Kalau takfir, fa innal masaibat dunyawiyah mukaffirat. Kalau cuma takfir doang, itu masih ada bahan kena adab, kena siksa. Ini bedanya nih. Kalau maghfirah, siksa enggak, adab enggak, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau takfir, di akhirat dia aman. Di dunia belum aman, belum tentu. Kenapa? Sebab musibah yang menimpa kita di alam dunia ini, sakit, apa aja, banjir, kecelakaan, segala macam musibah, itu tugasnya mukaffirat itu. Kita dikasih sakit sama Allah. Itu namanya kafarat, itu tebusan dosa itu, kata Bang Samsul. Banyak dosa, benar. Itu namanya kafarat. Dengan sakitnya itu dosa kita jadi berkurang, jadi berhenti. Itu. Wahya uqubat, sebetulnya kita diberi ujian oleh Allah. Kita diberi siksaan oleh Allah. Kita diberi apa? Musibah oleh Allah. Itu namanya hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah. Wa kadal afu war rahma yaqani ma'al uquba wa ma'adamiha. Afun, rahmat kedudukannya sama dengan takfir. Orang walaupun sudah mendapatkan rahmat Allah, orang walaupun sudah mendapatkan afun dari Allah, tetap ada kemungkinan bakal mendapatkan siksa di dunia. Bakal. Yang aman cuma satu, apa itu? Maghfirah doang. Yang lain sama. Makanya kalau kita disakit-sakit sama Allah, syukur. Jangan ngegerutu. Kalau dikasih sakit sama Allah, jangan apa? Saat itu Allah sedang membersihkan dosa kita. Yang dengan cara itulah kita hanya bisa mampu mengurangi dosa itu dengan cara disakiti oleh Allah. Kalau seandainya kita nggak dikasih sakit sama Allah, kita nggak bakal berkurang dosa kita kecuali dengan itu. Ini kayaknya nggak bakal tahajud nih orang nih. Ini kayaknya orang nggak bakal sedekah ini orang nih. Ini orang kayaknya nggak bakal sholat berjamaah ini orang nih. Ini orang kayaknya mikirin diri sendiri mulu ini orang nih, nggak peduli sama orang lain. Dikasih sakit sama Allah supaya apa? Lu eling lagi, lu ingat sama Allah. Dengan cara itu dosa lu ketebus, dosa lu kebayar. Kalau nggak seandainya nggak dikasih sakit, nggak bakal ingat itu nanti. Sayyidina Umar matinya terbunuh. Kenapa? Sebab dengan cara itulah Sayyidina Umar pangkatnya, derajatnya ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Yang tidak akan bisa dilakukan dengan cara yang lain. Sama kita sakit juga. Jangankan sakit parah, sampai tertusuk duri sekecil apapun, tertusuk duri doang nih, itu pahala dosa kita dikurangi oleh Allah Subhanahu. Padahal cuma apa? Tertusuk apa? Itu kalau nggak sengaja. Lah jangan pakai disengajain, niatin. Bisa diginiin aja. Lalu ngapain lagi ngurangin dosa? Lah bukan ngurangin dosa lo. Lu bunuh diri. Enggak, yang gitu mah enggak. Ya. Ketusuk aja, kejedot pintu kita, tangan kita senggol apa sakit. Itu ngurangin dosa itu. Kalau nggak sengaja lah, kalau dipentokin lagi mah gue tanggung dikit lagi kayak dosa gue nih. Cudir, lo PA lo. Kacau. Itu ya beda-bedanya ini doang. Ma min musibatin tusibul muslimi illa kafarallahu biha anhu hatta sawqati yushakiha. Tidaklah musibah menimpa seorang mukmin, meski cuma tertusuk duri sedikit, sekecil apapun, itu menjadi tebusan dosa baginya. Masya Allah. Sayang banget Allah bagi kita. Ya ilah, tiba ketusuk jarum dong, jarum. Alhamdulillah, ya Allah dosa saya berkurang. Masya Allah. Wakila juga dia mengatakan al-mukaffiru minal amali ma yanmahi bihi dhanba fala thawaba lahu ghairu dzalika kajinabil kabair. Ada juga mengatakan takfir itu apa? Fungsinya takfir adalah sebagai tebusan dosa. Tidak ada pahalanya. Takfir itu tugasnya sebagai tebusan dosa. Tidak ada pahalanya. Kajitinabil kabair ini biasanya berkaitan dengan orang yang berusaha mati-matian menjauhi dosa besar. Gini, biasanya begitu saya baca syarahnya ini, ternyata segala ibadah yang berkaitan dengan hawa nafsu, ibadah yang berkaitan dengan hawa nafsu, itu biasanya menjadi kafarat buat kita. Sholat maghrib jam 6, isya jam 7. Enaknya kita nungguin isya bari ngopi ngerokok di luar, apa enakan bari di dalam bari baca Quran? Enakan mana? Jawab yang benar.
Di pantatku mah rada geliwat ini. Mulut rada ngapa sih, mau apa aja dah. Itu namanya kaitan dengan nafsu itu namanya. Begitu lihat teman tuh, dia lagi ngerokok lagi, manggil lagi. Ya, udah makin. Tapi kalau kita paksain enggak, gue mau di dalam aja, itu jadi kafarat itu. Dosa-dosa kecil kita dihapus sama Allah. Itu namanya kaitan sama nafsu. Subuh, adzan subuh. Pengen sembahyang tak berjamaah mah gitu. Ini Ramadan cuaca ada gerimis ini dah. Gitu. Enakan narik selimut apa enakan keluar? Nafsu bukan? Nafsu. Kita paksain, kafarat itu buat kita. Puasa Senin Kemis. Dia mah lagi nyemil ketan aja, kita mah lagi ya Allah lagi nyocol-nyocol. Enak banget itu. Wah, ini gue terusin jangan ya. Aduh, mau bilang puasa gimana? Tangannya udah begini aja. Ayo, maksudnya gitu. Agak gue puasa, kafarat itu. Pokoknya patokan itu segala amal ibadah yang ada kaitannya sama nafsu, hawa nafsu. Jadi kudu berantem dulu gitu. Itu namanya apa? Kafarat. Jatuhnya kafarat. Lah bedanya kalau maghfirah wal amalul ladzi yaghfiru bihi dzanba fa fihi thawabun wa maghfiratun. Lah kalau amal yang berkaitan tidak ada kaitannya dengan hawa nafsu, itu disebut dengan maghfirah. Ya sama, ente sholat. Bisa dua kemungkinan nih. Ente dari maghrib nungguin isya. Bisa jadi kafarat, bisa jadi maghfirah, terserah. Semuanya baliknya ke mana? Tapi kalau kita duduk, blok. No, lillahi alayya an a'taqifa bihadzal masjid lillahi ta'ala. Jus. La ilaha illallah. La ilaha maghfirah itu. Diampuni dosanya sama Allah plus dapat pahala. Makanya dijelaskan wal amalul ladzi yaghfiru bihi dzanba. Amal yang menyebabkan ampunan dosa, ma fihi thawabun, ada pahalanya, wa maghfiratun plus diampuni dosanya. Kadzikri, seperti orang yang zikir. Nah, kita bahas dulu. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosanya diampuni 10, diberikan pahala 10, hapus dosa 10, ditambahin pahala 10. Itu pun zikirnya kalau nggak ada nafsu lagi, kita dibalik lagi. La ilaha, kayaknya kopi pusing pulba atau nah itu ya balik, itu kafarat doang itu. Jadi buah semuanya balik ke mana? Balik ke kita. Seperti itu. Ila akhiri ma qala bihi fi syaril madhkur rahimallahu wa radhiyallahu anhu ya nabiyan. Sampai akhir pembahasan, cukup lebar pembahasan ini, silakan merujuk langsung ke kitab Al-Ihya Ulumuddin. Sekian dari beliau. Alhamdulillah tuntas juga tuh kita. Soalnya sayang kalau kelewat dikit saya seperti itu. Jadi kalau maghfirah mah kayaknya anak-anak ini kayaknya ini kila-kila ya. Ada yang ulama menerjemahin begini, ada yang ulama ngomong begitu. Intinya mah kita mau maghfirah kayak dah, mau takfir kayak dah, mau al-afu kayak dah. Udah masa bodoh dah. Yang penting apa? Surga aja udah gitu ya. Jangan mikirin itu tadi, kebanyakan ribet gitu. Nah, tapi ini beliau bukan yang gak ada faedah, memberikan kila menurut ulama begini, menurut ulama begitu, supaya kita rada milih yang rada enakan gitu. Jadi kita paham begitu duduk rada kayak barusan nih, gua ngantuk banget, gua lawan terus. Nah, itu kafarat namanya barusan ngaji tuh. Nih kita nih ngaji barusan nih, kelar lagi lama banget dah. Saya bisa aja ngalarin, cuma jadi nggak khatam. Maksudnya gitu. Gua lawan ngantuk gua, jadi apa itu? Kafarat tuh barusan. Nah, makanya ngerasain nih kan, kita langsung praktek. Begitu tadi manteng ya, maghfirah, semuanya kembalinya ke kita. Itu saja dapat saya sampaikan. Insyaallah bulan depan saya berdoa kita masuk ke zikir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kebetulan pas jatuhnya bulan Maulid. Itu saja dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup doa dari guru kita dan membawa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.